mempelajari tentang Bardo, ia juga membutuhkan waktu bagi saya untuk memahaminya dan untuk mengetahui Bardo dan juga mempraktekannya. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Namun bagaimanapun juga, saya sangat senang sekali untuk mengetahui bahwa Anda benar-benar sangat tertarik akan hal ini. Dan ini juga adalah merupakan ciri-ciri ketika Anda merasa tidak memahami. Ini adalah merupakan tanda-tanda bahwa Anda mempelajari sesuatu. Saya akan lebih terkejut bila mana Anda merasa memahami segala sesuatu atau semuanya. Itu tidak begitu tepat. Bila mana Anda mengatakan bahwa Anda memiliki kesulitan untuk memahaminya, itulah demikianlah memang yang terjadi pada awal-awalnya. Dan saat ini saya akan melanjutkan dengan diskusi Bardo kita, dan sejauh ini saya rasa selama 4 sesi ini kita telah bagaimanapun juga sudah mempelajari secara garis besar apa itu Bardo atau gambaran besar apa itu Bardo dalam hal teori. Jadi mulai dari hari ini dan seterusnya, apa yang akan Anda pelajari adalah tentang prakteknya. Bagaimana membawa hal ini ke dalam sang jalan. Saya rasa ini adalah sangat penting sekali karena tanpa mengetahui bagaimana untuk mengaplikasikannya ajaran-ajaran ini, ajaran mendalam ini, dalam praktik kita, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Dari saat ini, kita memiliki satu gambaran yang kasar tentang pemahaman Bardo ini, dan ini akan benar-benar membantu Anda untuk mempelajari ataupun memahami lebih dalam daripada praktek Bardo ini. Jadi mulai kita akan memulai diskusi kita. Oke. Jadi, sebagaimana Anda bisa lihat pada layar, bagaimana membawanya pada sang jalan, inilah yang akan kita diskusikan saat ini. Dan saya juga harus mengingatkan pada diri saya sendiri, karena banyak sekali waktu, saya juga diingatkan karena saya berbicara terlalu cepat, jadi saya harus mengingatkan diri saya untuk berbicara lebih perlahan lagi. Oke? Jadi, apa yang telah terjadi adalah dikatakan adalah ketika Bardo pertama, yaitu Bardo saat kematian, Bardo saat ini, dan Bardo sampai kematian, Bardo keberadaan, dan Bardo daripada pembentukan. Dan saat ini, Bardo daripada kehidupan ini dan juga kematian sudah hampir terampungkan. Ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang dapat kita lihat sejauh ini adalah dari ajaran ketiga sampai yang telah kita pelajari. Saya rasa juga ajaran sesi 3 dan 4 kita telah mempelajari bahwa kita mempelajari semua peleburan-perubahan, semua indera objek kebijaksanaan dengan keluarga Buddha dan semuanya, dan juga keempat elemennya mulai melebur atau larut, ataupun peleburan terjadi dan apa yang terjadi dan seterusnya. Dan menurut teks Bardo oleh Karmatilepa dan tanda-tanda daripada sebuah peleburan ini mungkin terjadi lebih awal atau lebih lambat, itu tidak ada yang fix. Jadi apa yang terjadi adalah ketika Anda melatih diri Anda dan juga Anda sudah membuat akrab dengan langkah-langkah atau proses ini mulai daripada saat ini,
maka sesungguhnya Anda perlu membaca berulang-ulang, dan ini akan sangat benar-benar membantu Anda untuk mendapatkan satu imprint yang sangat jelas sekali, sehingga ketika Anda fokus pada saat itu atau waktu itu terjadi, maka Anda akan mampu bukan hanya walaupun tidak secara jelas yang terjadi, tapi kamu menyadari apa yang sedang terjadi saat itu. Dan tanda-tanda daripada peleburan ini mungkin saja terjadi lebih awal. Itu adalah sesuatu yang perlu kita pelajari. Dan terdapat suatu pertanyaan. Mungkin di hari ketiga, seseorang bertanya, bagaimana peleburan dimulai, yang mana adalah yang kasar atau yang halus. Sudah barang tentu kasar ke halus, itu adalah prosesnya. Dan kemudian menurut teks, mungkin saja terjadi dengan cara yang bertolak belakang. Jadi yang mana saja bisa datang lebih awal, itu bukanlah sesuatu yang penting atau hal penting yang dapat yang perlu kita ingat. Hal yang paling penting selama proses ini adalah untuk benar-benar penuh kesadaran dan selalu terkoneksi dengan guru dan idam. Itulah yang sangat penting sekali. Dan yang paling penting adalah seseorang itu jangan pernah takut ataupun khawatir ataupun cemas apa yang akan terjadi pada saya. Dan kalau terjadi apa yang saya harus lakukan, jadi inilah ini akan menjadi halangan ataupun rintangan-rintangan pada pemahaman Anda pada Bardo. Jadi, ketika kita mempelajari mulai saat ini, jadi Anda mengetahui hal ini akan terjadi. Jadi Anda harus benar-benar sangat fokus dan menurut Naropa, teks yang lebih awal, baru teks ini berdasarkan teks Naropa yang lebih awal dan juga Dorje Cheka yang ditulis oleh Naropa. Apa yang terjadi adalah inilah langkah-langkah yang perlu kita kenali mulai dari saat ini. Karena ketika Anda berupaya untuk mendapatkan satu gambaran besar tentang Bardo, itu akan menjadi lebih mudah. Jadi Anda akan tahu apa yang perlu kita lakukan. Jadi semua peluburan ini terjadi dan kemudian Anda akan melewati semua peluburan-peluburan ini. Apa yang perlu Anda lakukan adalah jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Jadi apapun latihan yang telah kita praktekkan selama ini, ketika kita masih hidup, ketika kita masih mampu, seseorang harus mempunyai keyakinan dan relax, walaupun sudah barang tentu sangat sulit sekali, tetapi bagaimanapun juga orang itu jangan sampai kehilangan fokus Anda. Dan apa yang penting lagi di sini adalah juga adalah sangat penting sekali untuk mengingat kembali apa yang telah mampu Anda latih ketika Anda masih hidup. Itu sangat penting sekali. Menurut teks lebih awal yang dijelaskan, seseorang harus berpikir, saya ingin berdiam dalam kondisi kemilauan ataupun luminositas. Jadi ketika masanya tiba, ketika peluburan terjadi, dan saat Dharmakaya, ketika kemilauan ataupun luminositas memancar,
ataupun kekemilauan ini terbit, maka apa yang perlu kita pikirkan adalah kita harus memastikan kita mengingat semua praktis yang kita pernah pelajari. Sangat penting sekali. Anda juga harus memiliki intensi. Saya ingin berada dalam kondisi daripada kekemilauan. Inilah yang harus kita ingat dan sangat penting sekali. Dan Anda harus juga bersuka cita ataupun mempunyai pemikiran yang gembira ataupun sikap mental yang berbahagia saat ini. Ya, tidak lama lagi, mulai dari saat ini, saya akan merealisasikan, saya akan mampu untuk berdiam dalam kondisi, dalam kekemilauan ataupun luminositas. Kemudian, saya akan memperoleh tubuh Dharmakaya. Jadi, pemikiran yang demikian ini, ataupun sikap mental yang demikian ini harusnya selalu ada. Ini sangat penting sekali. Dan dengan pemikiran yang sukacita ataupun dengan pikiran yang bergembira, saya akan mengenali daripada kekemilauan ini. Dengan pemikiran yang bergembira ataupun sukacita, saya akan secara bertahap mengenali daripada kekemilauan ataupun luminositas ini. Ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Luminositas daripada landasan, luminositas yang merupakan hakikat daripada segala sesuatu yang mencakup segalanya, yang dikatakan berada di mana-mana. Inilah yang disebut sebagai kekemilauan, bagaikan ibu. Dan melalui instruksi daripada guru, apapun yang dapat kita konstruksikan secara mental, apa yang dapat kita mampu untuk kenali itu adalah kekemilauan putra ataupun anak. Jadi ini adalah masanya ketika di peleburan terjadi, ketika Anda mengenali, bila Anda mampu untuk merangkul saat itu juga masa-masa yang kritik ini, maka Anda akan mengenali kekemilauan itu, dan itu artinya Anda mengenali Dharmakaya, dan itu artinya Anda memperoleh tubuh Dharmakaya dan akan menjadi seorang Buddha. Ini sangat-sangat sulit sekali, saya sadari, lebih sulit daripada hanya mengatakannya itu. Tapi bagaimanapun juga Anda harus mempelajari dan juga harus memiliki suatu keinginan ataupun tekad untuk bisa mencapai hal ini dengan suatu sikap mental yang positif. Ya, daripada oh my gosh ya, ini tidak mungkin terjadi, saya tidak mampu untuk melakukan, saya pasti akan melewatinya. Itu bukan satu sikap mental yang benar. Jadi apapun yang terjadi, Anda harus berupaya. Jadi apapun yang terjadi dalam bardo, Anda harus berupaya untuk berupaya, mengupayakan semua upaya Anda dalam latihan Anda. Ini sangat penting sekali. Dan apa yang penting di sini lagi adalah juga apapun latihan yang mampu Anda lakukan selama hidup Anda, dan bila mana Anda dapat mengingatnya, yang mana adalah sangat-sangat bermakna sekali, dan ia akan sangat efektif sekali, dan ia sesungguhnya akan membantu kita untuk merealisasikan Dharmakaya pada saat peleburan terjadi. Jadi, di sini kita berbicara tentang dua jenis daripada pelatihan, yang mana adalah sangat penting sekali. Saya sadari bahwa sesungguhnya saya juga bertemu dengan banyak teman ataupun murid-murid yang mengekspresikan kesulitan mereka untuk memvisualisasikan sang deity. Sudah barang tentu tidak ada yang mudah. Ini hanya tergantung, ataupun ini hanya masalah tergantung pada latihan Anda. Jadi melatih diri itu adalah sangat penting sekali. Tanpa berlatih tidak ada seseorang pun yang dapat memperoleh kesempurnaan. Ya. Jadi di sini terdapat dua jenis latihan yang sangat penting sekali. Mulai dari saat ini kita harus menaruh perhatian yang penuh pada kedua jenis
praktek ini. Yang pertama adalah menggenggam sepenuhnya. Yang kedua adalah praktek daripada peleburan akhir. Jadi dua praktis ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diingat dan berlatih, Anda latih. Jadi saat ini kita akan menjelaskan tentang praktek menggenggam sepenuhnya, ataupun kita sebut sebagai lezim. Jadi di dalam Tantrayana terdapat dua pelatihan di dalam latihan apapun. Apakah itu Yidam, Guru Yoga, dan sebagainya. Yang satu adalah Cherim, yaitu tahapan pembangkitan. Yang satu lagi adalah tahapan peleburan ataupun perampungan. Bila mana Anda hanya mengkonsep diri Anda sebagai deity dan meninggalkannya di sana, dan maka konstruksi Anda, maka itu bisa menjadi bila mana terbaul dengan kemelekatan kemelekatan iri hati dan sebagainya, maka itu akan membawa kepada penderitaan yang baru. Dan oleh sebab itu maka kita meleburkannya. Jadi dengan demikian maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita genggam. Dan dengan demikian kita menyempurnakan pandangan kita. Jadi kita menyempurnakan pandangan kita, tidak lagi jatuh pada pandangan nihilisme dan juga eternalis ataupun keabadian. Jadi ada yang jatuh ke dalam pandangan segala sesuatu tidak ada sama sekali, ada yang jatuh kepada bahwa segala sesuatu itu adalah abadi. Itu juga adalah salah. Jadi dua pandangan ini adalah salah. Jadi kita sesungguhnya harus untuk mengatasi kedua jenis pandangan yang berbeda ini. Yang satu adalah meyakini tentang kekosongan segala sesuatu. Yang kedua adalah bahwa segala sesuatu itu ada untuk selamanya ataupun ia memiliki keberadaan yang sejati. Jadi kedua pandangan ini adalah salah sama sekali. Jadi segala praktis atau semua latihan yang kita terlibat di dalam Tantrayana ini, dan sudah barang tentu ada bagian-bagian yang tidak mempunyai bagian daripada peleburan, tetapi kebanyakan itu akan ada bagian dalam peleburan. Jadi di sini kita mengatakan bahwa menggenggam sepenuhnya. Jadi ketika Anda menvisualisasikan diri Anda sebagai deity, itulah yang disebut sebagai samaya satwa. Jadi bila mana diri saya memvisualisasikan diri saya sebagai Tara, maka diri saya ini adalah samaya satwa. Dan kemudian kita juga memiliki jana satwa. Deity yang kita visualisasikan, mungkin deity yang ada di dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah samadhi satwa. Jadi di dalam hati daripada deity itu, jadi saya adalah deity. Di dalam hati saya ada deity, dan di dalam hati deity itu terdapat lagi deity. Itulah yang disebut sebagai samadhi satwa. Samadhi satwa. Jadi bisa jadi apa yang terjadi di sini adalah samaya satwa melebur ke dalam jana satwa melebur ke dalam samadhi satwa, dan kemudian secara bertahap melebur ke dalam kekosongan dan dalam bentuk yang bentuk yang tak terpisahkan adalah kekosongan dan kecemerlangan, dan Anda beristirahat atau berdiam dalam hal demikian ini. Jadi secara dasar Anda berdiam dalam kekosongan dan kecemerlangan yang tak terpisahkan. Ini ya dapat Anda latih. Jadi kita perlu untuk mengingat bahwa samaya satwa, ketika kita memvisualisasikan diri sebagai deity, dan jana satwa itu adalah deity yang kita visualisasikan berada di dalam hati kita, dan samadhi satwa itu adalah deity yang berasa di dalam deity. Jadi di hati daripada deity yang ada kita visuali di dalam hati kita. Jadi kadang-kadang kita juga
kita memvisualisasikan sebagai aksara atau apa yang menjadi simbol daripada deity tersebut. Jadi inilah yang disebut sebagai menggenggam sepenuhnya. Ya, inilah zirizim. Dan kemudian Anda berdiam dalam samadhi seperti ini. Dan kemudian bagian yang kedua adalah deshe, yaitu praktek daripada peleburan akhir. Apa yang terjadi adalah saya adalah sang deity, dan di dalam hati saya terdapat deity, dan di dalam hati daripada deity itu terdapat sebuah aksara seperti Hong, Tam, dan sebagainya. Dan dari hati ini bisa katakanlah objek ataupun simbol ataupun huruf Tam, sinar memancar keluar dan kemudian meleburkan semua dari luar seperti mandala, dunia, makhluk hidup dan sebagainya. Semuanya berubah menjadi sinar, dan semua sinar ini, mandala ini melebur ke dalam deity, dan kemudian dan semua mandala itu melebur dan juga seluruh pengiringnya dan juga makhluk hidup, dan kemudian melebur menjadi dalam diri sendiri. Dan kemudian setelah itu Samaya Satwa, apa yang sedang kita visualisasikan ketika kita visualisasikan diri kita menurut teks itu berasal melebur dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, bawah ke atas, ya. Peleburannya terjadi demikian, dan kemudian ketika Anda melebur ke dalam jana satwa atau prana satwa, dan kemudian prana satwa melebur ke dalam samadhi satwa, dan kemudian samadhi satwa melebur ke dalam kekosongan, yang mana adalah sesungguhnya merupakan hal yang tak terpisahkan, bentuk yang tak terpisah antara kekosongan dan kemilauan. Jadi ini adalah sesuatu yang ketika Anda mempraktekkan yidam, dan inilah yang selalu terjadi, ini yang perlu Anda pahami, dan saya menyadari ketika Anda mempelajari, Anda tidak menyadari dari proses-proses demikian, ini mungkin akan sangat sulit sekali, tetapi ketika semakin banyak akan berlatih, maka akan menjadi semakin baik. Jadi apa yang menjadikan diri Anda itu terbaik itu adalah mendengarkan, berkontemplasi, dan juga bermeditasi. Itulah yang akan membuat diri Anda menjadi terbaik. Tidak ada yang dapat membuat diri Anda menjadi lebih baik. Anda tidak bisa meminta hanya blessing daripada guru kita dan membuat kita menjadi sempurna. Itu adalah terjadi bila itu hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi setiap orang harus melakukan berlatih. Jadi ini adalah satu-satunya cara kita akan dapat mengalami kemajuan. Jadi ketika kemilauan muncul, ketika semua peleburan terjadi, ketika kita mengaplikasikan teknik-teknik ini, latihan ini, kita dapat memadukan ataupun memanunggalkan dalam saat itu, maka ia akan membantu kita untuk merealisasikan kekemilauan itu, dan kita akan mampu untuk berdiam dalam kekemilauan itu, dan itu adalah sesuatu yang sangat bermakna sekali. Jadi jangan berupaya untuk menghindari latihan-latihan tersebut. Jadi kita harus benar-benar untuk menghadapinya dan berupaya yang terbaik. Itu yang terpenting. Itu adalah langkah pertama, dan langkah yang kedua adalah, jadi 3 jenis pemunculan yang sudah pernah kita pelajari, yang sangat penting, juga sangat penting sekali. Jadi inilah yang telah kita pelajari lebih awal. Jadi 3 pemunculan itu menyingsing sebagai cahaya yang jernih. Pemunculan melebur ke dalam pemunculan yang lebih meningkat, dan pemunculan meningkat itu melebur ke dalam pemunculan yang hampir mencapai pencapaian. Itu yang sudah kita pelajari terlebih dahulu. Jadi ini adalah proses ya kita telah mempelajari di dalam pengajaran yang keempat itu kita sudah mempelajari. Jadi kita harus melatihnya berulang-ulang mulai daripada saat ini. Apa yang terjadi di dalam Bardo? Kita telah mempelajari peluruan ini,
di dalam pengajaran 3-4 terdahulu. Jadi ketika peleburan ini terjadi adalah apa yang penting juga, Anda harus berupaya untuk berdiam ataupun berdiam pada pandangan yang benar yang sudah diajarkan oleh guru pada Anda. Ini juga akan membantu kita untuk mengukuhkan praktek daripada kekemiluan kita. Jadi pandangan benar itu adalah sangat penting sekali. Bila mana Anda secara salah memiliki pandangan yang salah, maka tindakan Anda perilaku Anda menjadi salah, maka manifestasinya juga akan menjadi salah. Jadi pandangan benar itu adalah sangat penting. Jadi segala sesuatu adalah kosong secara hakikat, namun ia adalah berkilau. Pandangan benar sangat penting sekali. Jadi inilah yang sangat penting. Dan saat ini apa yang terjadi adalah ketika waktunya tiba, ketika peleburan dan ketika kita belum melihat kekemilauan ataupun luminositas itu, batin ataupun energi, khususnya di dalam Tantrayana, kita sebut shokrum. So itu adalah kesadaran. Jadi ketika kita meninggal dunia, kesadaran itu meninggalkan tubuh kita. Jadi itu juga adalah merupakan bentuk yang tak terpisahkan adalah kesadaran dan juga mengetahui. Ketika energi dan juga sang batin selama peleburan melebur ke dalam batin hati kita, dan itulah saatnya bahwa segala sesuatu kembali lagi masuk ke dalam kanal tengah ataupun saluran tengah. Dan ketika semuanya itu melebur ke dalam kanal tengah, itulah waktunya, sebagaimana kita telah pelajari sebelumnya, bahwa sama seperti langit fajar sangat pagi, ia tidak dipengaruhi oleh sinar bulan ataupun sinar matahari, yang tidak ada sesuatu apapun yang mempengaruhi daripada fajar, yang menyingsing daripada di pagi awal sekali, kita akan melihat warna sejati daripada sang langit. Jadi sama halnya, itulah waktunya ketika batin kita, ketika bebas daripada semua pemikiran-pemikiran yang fabrikasi, pemikiran yang penuh dengan emosi, dan itulah waktunya ketika hal itu terjadi. Apa yang terjadi adalah bagaimana kita mampu untuk mengenali momen itu. Itu bukan sesuatu yang dapat kita kenali secara natural. Jadi kita tidak boleh mengatakan, oh saya mengambil kesempatan untuk mengenalinya. Tidak bisa seperti itu. Oh, kita tidak bisa mengatakan, oh saya akan mengambil kesempatan, guru saya akan memberkati saya. Itu tidak akan terjadi. Ya, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi Anda harus benar-benar berlatih. Jadi inilah saatnya bagi Anda untuk melatih diri Anda. Dan kemudian orang yang telah benar-benar mempraktekkan kondisi daripada kekemilauan ketika masih hidup. Contohnya, ketika Anda dapat mengambil waktu merenungkan atau berlatih tentang apa itu batin. Batin itu adalah batin itu adalah sesuatu. Apa yang menjadi hakikat daripada batin itu? Ia adalah kosong. Karakteristik itu adalah berkilau, dan pemunculan daripada batin itu adalah spontanis. Jadi kekemiluan di sini adalah merupakan sama seperti fajar awal yang bebas daripada
bebas daripada semua awan, semua pemikiran ataupun emosi-emosi negatif. Jadi ia sangat jernih sekali, tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi untuk melihat hakikat sinarnya batin sejati daripada diri kita. Dan pada saat itu, bila mana seseorang yang telah menghabiskan banyak waktu untuk berlatih di dalam kehidupan ini, apa yang terjadi adalah ketika Anda mengenali daripada kegemilangan ini, itu sama seperti kita bertemu dengan teman lama kita. Oh, saya mengenal Anda. Oh, mungkin Anda akan mengatakan, oh, itu adalah ini adalah Sumang Gawang Rinpoche. Jadi itu adalah perasaan yang demikian ini yang akan Anda cenderung Anda miliki ketika Anda mengenali daripada kecemerlangan ini. Dan juga Anda akan merasakan seperti satu kepastian sama seperti satu perasaan sukacita ketika Anda kembali kepada kampung halaman. Jadi inilah perasaan yang mungkin akan muncul pada diri Anda. Bagaimanapun juga, Anda telah mengenali daripada masa-masa kritikal ini, dan Anda telah mengenali bahwa ini adalah kegemilangan, dan ini adalah sangat penting sekali, dan ini adalah merupakan satu-satunya kesempatan Anda untuk memperoleh ataupun mencapai Dharmakaya, yaitu tubuh daripada realisasi. Dan bahkan bila mana Anda menyadari kegemilangan ini, bagaimanapun juga, itu adalah satu hal yang perlu Anda harus sangat jelas. Anda mungkin bisa mengenali dan juga berdiam dalam kondisi kegemilangan itu untuk membuat kukuh daripada latihan Anda. Apa yang penting adalah bahwa Anda sesungguhnya harus landasan daripada progres Anda harus berdasarkan daripada pandangan. Jadi Anda harus mempertahankan pandangan berdasarkan ajaran-ajaran yang Anda terima daripada guru ataupun siapapun juga, dan juga pandangan yang Anda mampu untuk melenyapkan semua halangan ragu-ragu ataupun keraguan-raguan yang membuat pandangan Anda menjadi tidak murni. Itulah sebabnya bahkan ketika Anda mengenali dan juga berdiam dalam kegemilangan itu sangat penting. Tetapi untuk mencapai Dharmakaya, memperoleh Dharmakaya, memperoleh realisasi. Jadi nggak bisa slow ya. Saya hanya membiarkan diri. Anda tidak akan mencapai realisasi. Anda tidak akan mencapai realisasi. Jadi sangat penting sekali. Jadi bagaimana kita bisa langkah lebih maju secara bermakna dan dengan cara yang efisien dan bermakna. Jadi pandangan itu sangat penting sekali. Dalam kehidupan ini, Anda mungkin saja bukan hanya memahami apapun yang Anda hanya memahaminya saja, tetapi merealisasikan pandangan benar itu melalui tiga instruksi dari Mahamudra, tradisi Mahamudra ataupun Madhyamika, pandangan ataupun tradisi Madhyamika. Itu adalah satu hal. Dan pandang yang dapat kita aplikasikan ataupun realisasikan melalui dari sekolah-sekolah yang berbeda, maka Anda harus sekali lagi terlibat secara dengan upaya yang mendalam. Itu sangat tergantung pada sang jalan seperti 6 Naropa Yoga dan praktek-praktek lainnya. Dan di sini dikatakan sukacita. Ia tidak hanya kosong, tetapi ia tidak terpisahkan antara kekosongan dan juga ke sukacita. Jadi bagaimana kita
bisa memperoleh kondisi daripada sukacita ini, kita mempelajari tentang panas dalam, dan ketika dan kemudian tetesan yang kita terima dari ayah yang berada di bapak mulai melebur, dan kemudian dari dahi kemudian ke hati-hati ke pusar ke daftar rahasia. Setiap langkah itu kita akan mengalami satu sukacita, dan sukacita ini bukanlah kegembiraan yang kita alami seperti setiap hari, tetapi itu melampaui segalanya. Atau sama seperti banyak sekali yogi, mereka melakukan latihan pasangan. Jadi mereka melatih tentang panas dalam. Ketika kita mengkombinasikan pandangan yang benar dengan yang kita kenali melalui Madhyamika dan dan juga Mahamudra, tradisi Mahamudra melalui instruksi inti, ketika kita memperoleh upaya-upaya yang metode-metode seperti Naro Yoga dan sebagainya, dan juga metode-metode dalam Tantrayana, dan ketika Anda mengkombinasikan dan melatih, inilah yang dikenal seperti kemilauan laksana putra, laksana anak, atau kita juga dapat mengatakan kekemilauan sang jalan ataupun kekemilauan jalan, atau kekemilauan laksana anak ataupun kekemilauan seperti jalan. Jadi saya tahu mungkin Anda tidak pernah mendengar istilah-istilah demikian ini. Nah, apa yang dikatakan oleh Rinpoche ini, apakah ya oke? Tapi demikianlah yang diajarkan oleh ajaran ini. Oleh sebab itu, maka Anda harus mengenali istilah-istilah ini. Jadi seperti Santidewa mengatakan, tidak ada yang mustahil ketika Anda mengenali semua ataupun akrab dengan semua ini. Jadi jadi ini hanya masalah kebiasaan saja. Jadi kalau Anda sudah terbiasa, maka Anda akan mengenalinya ataupun terbiasa dengan semua proses ini. Jadi inilah yang dikenal sebagai kekemilauan laksana anak. Sejauh ini kamu mungkin oke. Saya menyadari bahwa pengajaran ini sangat sulit sekali, tetapi Anda memiliki video ini, Anda dapat menontonnya kembali dan kembali lagi, dan kita juga akan membagikan artikel-artikelnya yang dapat Anda baca lagi berulang-ulang secara perlahan-lahan. Saya tidak mengharapkan Anda dapat memahaminya dalam satu kali pengajaran ini, jadi itu tidak mungkin. Jadi Anda harus mengulang-ulang beberapa kali. Jadi sama halnya seperti ketika kita belajar pada saat kita masih muda. Jadi Khenpo Rinpoche kita selalu mengatakan Anda minimal harus mempelajari 10 kali ataupun mengulang 10 kali. Semakin banyak semakin baik, tetapi minimal tidak kurang daripada 5 kali. Itulah sebabnya kita mempunyai satu jeda waktu selama seminggu supaya kita bisa mempelajari ulang. Jadi cara untuk mengenali daripada kekemilauan laksana ayah, laksana anak dan ibu ini, kebanyakan daripada para cendekiawan menjelaskan ketika kematian menjelang, ketika semua peleburan terjadi, kekemilauan yang ada alami itu adalah kemilauan seperti ibu, dan jalan yang Anda ikuti dari instruksi-instruksi guru Anda
dan kemudian Anda mempraktekkan dan memvisualisasi itu adalah kegemilangan luminositas seperti Ana. Dan bagaimanapun juga menurut Marpamila dan juga semua guru-guru yang mencapai pencapaian yang tinggi, mereka memiliki penjelasan yang berbeda. Semua hakikat ataupun hakikat diri ataupun kebenaran sejati yang muncul di mana-mana itu adalah seperti kegemilangan yang mencakup segalanya, yang mana adalah merupakan kemurnian dari kelima elemen. Sesungguhnya kegemilangan ini seseorang mungkin bisa melihat sebagai kegemilangan kekosongan yang tidak mempunyai bentuk, warna, dan sebagainya. Dan kegemilangan yang dalam banyak tahapan, itu kita dapat melihat seperti deity dan sebagainya. Ini adalah yang seperti kita kenal sebagai kegemilangan ibu, dan disebabkan karena kegemilangan ini dan dari latihan yang Anda terima daripada Guru Indang, apa yang dapat Anda konsep di dalam batin Anda ataupun apa yang dapat Anda lihat dalam meditasi Anda, itu adalah kegemilangan seperti anak. Jadi hakikat kegemilangan daripada seperti ibu itu adalah seperti sebab. Dan ini adalah tidak mudah sekali. Jadi Anda akan perlu waktu untuk mengulang-ulang, dan juga terdapat ketika Anda masih hidup, ketika Anda masih tersadar, kita telah mempelajari sebelumnya seperti kekosongan, kekosongan 1, 2, kekosongan total. Jadi ini adalah merupakan proses, dan ketika kita masuk ke dalam, maka ia akan menjadi semakin halus-halus. Jadi awalnya itu adalah pemikiran daripada dualisme. Kemudian ketika kita mencapai kekosongan total, bahkan tendensi kebiasaan kita itu juga akan melebur. Jadi tidak ada sesuatu apapun lagi. Ini adalah merupakan sesuatu yang perlu Anda latih mulai dari saat ini, dan kemudian berupaya untuk mempraktekannya. Setiap tingkatan daripada kekosongan ini, dan langkah demi langkah, saya rasa ini akan sangat membantu untuk mengenali daripada kegemilangan ini, dan juga and also this happens dan ini terjadi like when our consciousness ketika kesadaran kita melebur ke dalam saluran tengah, channel tengah, ketika energi dan kesadaran kita melebur ke dalam channel tengah, sebagaimana kita mempelajari sebelumnya, tingkatan-tingkatan kekosongan yang berbeda muncul, dan kita mengenali satu persatu di dalam mereka, itu akan membantu kita untuk mengenali kecemerlangan ini, kegemilangan ini, dan juga mengenali ataupun membuat akrab dengan latihan-latihan ini sangat penting sekali. Dan ketika Anda mampu untuk dalam tidur lelap kita, dan sebelum mimpi muncul, di antara masa ini, sesungguhnya kegemilangan itu akan muncul. Jadi secara perlahan kita mengenali daripada kegemilangan ini. Dan ketika Anda mampu untuk mempraktekkan saat ini dan menguasai latihan ini,
ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan dalam 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, dan sebagainya. Ia membutuhkan waktu. Proses dan latihan ini membuat Anda lebih baik. Latihan daripada keempat kekosongan, mengenali daripada kegemilangan dalam tidur lelap Anda, ini adalah sesuatu yang perlu Anda latih mulai daripada saat ini. Dan apa yang terjadi lagi adalah, ketika Anda mampu untuk mempraktekkan kedua jenis praktek yang berbeda ini saat ini, maka selama masa peleburan, apa yang terjadi adalah disebabkan karena latihan daripada energi, ia akan membantu kita untuk mengenali daripada kekemilauan seperti ibu. Dan juga Anda akan mampu untuk memadukan kekemilauan seperti anak yang kita konsep di dalam batin kita, dan kekemilauan laksana ibu yang selalu ada, yang merupakan landasan daripada kekemilauan, dan juga kekemilauan seperti anak yang kita konstruksikan di dalam batin kata. Dan ketika kita memadukan kita semuanya, keduanya bersama, memadukan keduanya, ketika Anda mempraktekannya, ia akan membuat Anda menjadi terbaik. Dan ketika tahapan terakhir daripada peleburan ini, dan ketika kekemilauan ini muncul, ini akan membantu kita untuk mengenali daripada kekemilauan ini dan memperoleh daripada Dharma Kaya. Dan sesungguhnya dua pelatihan ini adalah merupakan satu pelatihan yang sangat mendalam sekali, dan merupakan cara yang sangat efektif sekali untuk mengenali kekemilauan dalam masa bardo sebelum kematian. Inilah sesuatu yang perlu Anda latih dan pelajari secara berulang-ulang. Ini bukan sesuatu yang dapat Anda pelajari segala sesuatu saat ini, namun adalah berulang-ulang untuk mempelajarinya dan meningkatkan diri Anda, mendengarkan, membaca dari buku. Terdapat sedemikian banyak buku bardo, dan saat ini berdasarkan apa yang pelajari saat ini, dan Anda dapat bertindak apa yang terbaik menurut Anda. Dan menurut daripada tantra Kalacakra ataupun teks akar Kalacakra, ketika semua peleburan terjadi, tetesan putih yang kita terima dari ayah sesungguhnya akan jatuh laksana nektar, dan tetesan merah yang kita terima dari ibu yang berdiam di dalam pusar kita akan bergerak ke atas. Dan ketika kedua ini bertemu di hati kita, maka pada saat itulah kebanyakan orang akan pingsan. Tetapi seorang praktisi akan berupaya untuk mengenali daripada kekemilauan. Sama seperti kita melihat langit yang cerah. Kenapa kita melihat langit yang cerah? Ya, karena tidak ada lagi awan dan sebagainya. Dan sama halnya sinar matahari, bulan, debu, semuanya itu akan mempengaruhi daripada warna sesungguhnya daripada langit. Tetapi fajar awal atau paling awal, kita baru bisa melihat warna sesungguhnya daripada langit itu. Jadi itulah kekemilauan, dan kita mengenali kekemilauan itu. Apa yang terjadi di sini adalah kita memiliki tetesan putih dari ayah. Ya, itu kita dapat lihat seperti ham, seperti satu tulisan home. Di atasnya terdapat satu bulatan. Ya, dapat Anda lihat itu. Jadi itu terbalik. Bentuknya sama seperti sesuatu yang terbalik, dan ini akan melebur. Dan ia akan seperti air dan meleleh ke bawah. Ia akan meluncur ke bawah. Dan kemudian
A, kemudian terdapat A yang berwarna merah, berada 4 inci di bawah pusar. Ia tidak seperti tulisan atau huruf A, tapi menurut banyak Kempo Rinpoche, ya, ia tidak seperti huruf A. Ya, kita bisa lihat A sesungguhnya adalah seperti ini. Tetapi ini adalah A, dan di sebelah kirinya terdapat A, dan ini sama seperti segitiga. Jadi inilah bentuknya, dan ini akan bergerak ke atas, dan ia memiliki hakikat daripada api. Jadi ia akan cenderung untuk naik ke atas. Kalau yang tadi memiliki hakikat daripada air, ia cenderung bergerak ke bawah. Dan ketika ia sampai di hati, orang akan menjadi blank. Bila mana seseorang yang sudah melatih, mulai saat ini, itulah saatnya. Itu adalah merupakan kesempatan yang terbaik dan momen yang terbaik untuk mengenali daripada kekemalawan ini. Dan bila mana kita mengenali kekemalawan itu, maka kita akan memperoleh dharmaka, mencapai dharmaka. Bila mana tidak, maka kita akan bergerak ke lebih maju lagi. Jadi pada dasarnya, jadi risalah tentang 6 dharma juga menjelaskan hal yang sama. Jadi seorang praktisi ketika waktunya tiba, semua indera dan segala sesuatu, semua elemen melebur, dan juga energi melebur ke dalam hati. Dan pada saat itu bagi sang praktisi, ia mempunyai Anda harus menggenggam saat itu, dan Anda akan mencapai realisasi. Dan itulah waktunya